Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan perkiraan dampak penting dan pengelolaannya pada lingkungan kesehatan masyarakat. Lingkungan memiliki peran yang krusial dalam kesehatan masyarakat. Kualitas lingkungan yang baik itu dapat meningkatkan kesejahteraan, sementara lingkungan yang tercemar dapat menimbulkan masalah kesehatan. Kriteria dampak penting yaitu jumlah manusia yang terkena dampak dengan menilai seberapa banyak orang yang akan terkena dampak dari suatu kegiatan. Lalu ada luas wilayah penyebaran dampak dengan mengukur seberapa luas area yang akan terpengaruh oleh dampak tersebut. Lalu ada intensitas dan durasi dengan mempertimbangkan seberapa kuat dampaknya dan berapa lama dampak tersebut akan berlangsung. Lalu ada banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak, sifat kumulatif dan reversibilitas dengan mengevaluasi apakah dampak bersifat kumulatif dan dapat dipulihkan atau tidak. Dampak penting terhadap kesehatan masyarakat melibatkan faktor lingkungan yang dapat meningkatkan risiko penyakit atau gangguan kesehatan. Beberapa dampak penting dan sumbernya itu contohnya ada dampak kualitas udara. Kualitas udara ini memiliki dampak yang signifikan akibat polusi udara yang mengakibatkan asma, penyakit jantung, kanker paru-paru. Sumbernya berasal dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah. Pengelolaan kualitas udara yang baik sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit terkait polusi udara. Dampak terhadap kualitas air. Air yang tercemar itu merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Kontaminasi air dapat menyebabkan penyakit menular seperti diare, kolera, dan hepatitis. Sumber utama pencemaran air ini bisa berasal dari limbah industri, limbah domestik, limbah pertanian yang mencemari sumber air. Pengelolaan sumber daya air yang efektif dan pengolahan air limbah yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air. Mengidentifikasi sumber pencemaran dan memetakan sumber-sumbernya dengan pengelolaan air limbah dan pemantauan kualitas air serta edukasi masyarakat akan mengurangi dampak buruk pada kualitas air. Lalu ada dampak perubahan iklim. Ya, ini memiliki dampak yang sangat luas terhadap kesehatan masyarakat yang dapat memperburuk kondisi kesehatan seperti penyebaran penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti malaria dan demam berdarah. Aktivitas manusia yang meningkatkan emisi gas rumah kaca seperti deforestasi dan penggunaan bahan bakar fosil berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat di masa depan. Pada dampak perubahan iklim ada dampak langsung, dampak tidak langsung, dan upaya mitigasinya. Dengan dampak langsungnya seperti peningkatan suhu yang ekstrim, banjir dan kekeringan, badai dan angin topan. Dampak tidak langsungnya perubahan pola penyakit menular, gangguan ketersediaan pangan, dan perpindahan penduduk. Dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, perlindungan hutan dan ekosistem, dampak dari perubahan iklim ini akan dapat dikurangi. Lalu ada pengolahan limbah dan kesehatan. Pengolahan limbah yang buruk dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan meningkatkan risiko penyakit serta infeksi. Sumber utama limbah termasuk sampah rumah tangga, limbah industri, dan limbah medis. Pengelolaan limbah yang efektif sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat. Dengan strateginya dengan menggunakan pemilahan sampah dengan memilah sampah organik dan organik yang berbahaya untuk memudahkan dalam pengelolaannya. Lalu sistem pengumpulan sampah yang teratur dan efisien dari sumber ke tempat pembuangan. Lalu setelah itu sampah tersebut diolah seperti didaur ulang ataupun composting dan pengolahan limbah berbahaya. Dan kemudian ada pembuangan akhir dengan pembuangan sampah yang tidak dapat diolah ke tempat pembuangan akhir yang aman. Lalu yang terakhir ada regulasi dan kebijakan
terkait kesehatan lingkungan. Tujuan dari adanya regulasi dan kebijakan terkait kesehatan lingkungan untuk memastikan kesehatan masyarakat tidak terganggu oleh faktor lingkungan yang buruk, seperti polusi udara, air, dan tanah. Regulasi ini berusaha mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan dan menjaga kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia memiliki banyak regulasi dan kebijakan terkait kesehatan lingkungan. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan fokus utama tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi landasan utamanya. Lalu ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur pelaksanaan kesehatan lingkungan. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 yang berfokus pada pengelolaan tanah yang terkontaminasi. Lalu ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur dalam pengelolaan sampah. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan juga lingkungan. Pendekatan regulasi yang komprehensif ini berperan penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian dampak kesehatan yang timbul dari pencemaran dan perubahan lingkungan. Kebijakan kesehatan lingkungan tidak hanya fokus pada pengurangan dampak negatif, tetapi juga pada upaya pemulihan lingkungan yang sudah terkontaminasi, sehingga dapat menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat bagi generasi saat ini dan generasi yang akan mendatang. Sekian presentasi dari saya mengenai materi perkiraan dampak penting dan pengelolaannya pada lingkungan kesehatan masyarakat. Saya Ahmad Rizky. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.